Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, ketika kita membuka himpunan putusan tarjih bab iman, kita akan menemukan kalimat wa innan nadhar fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Bahwasanya nazar untuk makrifat Allah, mengetahui Allah, itu wajib syar'an. Nazar fil kauni, terhadap alam raya, melihat alam ciptaan Allah itu menjadi sebuah keharusan. Sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai pendapat Ibnu Rus terkait hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukan nazar. Ibnu Rus kemudian dalam kitab Faslul Maqal juga menerangkan tentang ma'rifat Allah, seperti tertulis di dalam HPT, wa inna nadhar fil kauni li ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Di sini terus mengatakan maratibun nas, tentang tingkatan-tingkatan manusia. Wa idza taqarrara hadza kulluh wa kunna na'taqid ma'syaral muslimin anna syari'atana hadhil ilahiyyah haqqun. Jika kita sudah mengenal tadi itu terkait bahasa dengan nadhar, dan kemudian wahai semua umat Islam, bahwasanya syariat kita itu merupakan syariat ilahiyah, adalah yang benar, hakun, wa annaha allati nafad ala hadis sa'adah, pada bahwasanya syariat Islam itu memberikan berita gembira kepada kita tentang kebahagiaan, wa ta'at ilaiha, dan syariat kita juga telah menyuruh kepada umat manusia untuk selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya kan? Allati hiya al-ma'rifatun billahi, allati hiya al-ma'rifatu billah, yaitu dengan ma'rifat Allah, wa bi makhluqati, dan dengan makhluk-makhluknya, ya kan? Tadi kan dikatakan bahwasanya untuk ma'rifat Allah itu dapat dilakukan dengan nazar, dapat melihat makhluk ciptaan Allah, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu menjadi bukti tentang keberadaan Allah. Fa inna dzalika mutaqarrirun 'inda kulli muslimin min at-tariq alladhi iqtadathu jibillatuhu wa tabi'atuhu min at-tasdiq. Jadi yang namanya ma'rifatullah itu sesungguhnya kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan, itu sesungguhnya merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah keharusan. Hanya saja caranya bagaimana itu sangat bergantung kepada kemampuan manusia masing-masing. Tidak semua manusia itu dapat mengenal Allah dengan cara yang sama, karena ada orang yang cerdas, ada orang yang bodoh, ada orang itu yang cara mengenal Allah itu harus dengan logika filsafat baru masuk Islam, ada yang cukup dengan logika orang awam dan dia sudah bisa masuk Islam. Jadi tingkatan manusia itu berbeda-beda. Wa dzalika anna tiba'an nasi mutafadilah fit tasdiq, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya manusia itu tingkatan rasionalnya, tingkatan otaknya itu bermacam-macam ketika dia itu akan menerima kebenaran. Faminhum man yusaddiqu bil burhan. Ada orang yang dia itu baru menerima kebenaran ketika dia itu dikasih logika filsafat burhani, dengan logika Aristoteles kalau di zamannya Ibnu Rus, dengan logika kias, menggunakan kias Aristo, baru bisa percaya, karena logika Aristo itu memang sifatnya qat'i, pasti. Jika premis mayor minornya sama, konklusinya pasti benar. Dan orang tidak akan bisa menghindari yang namanya 2+2=4 itu, orang tidak akan dapat menghindar, karena itu pasti benar. Wa minhum man yusaddiqu bil aqawil al-jadaliyah tasdiqo sahibil burhan. Ada yang dia itu percaya dengan menggunakan logika jadal, logika debat. Ini mungkin agak sedikit kritik terhadap ulama kalam mungkin barangkali. Jadi ulama kalam itu kan mereka terbiasa dengan logika jadaliyah, logika debat ya. Jadi Ibnu Rus menempatkan logika burhan ini paling atas, bawahnya baru logika ulama kalam. Tapi ada yang menerima dengan logika yang biasa dipakai oleh ulama kalam dengan logika debat itu, dan posisinya sama dengan logika yang digunakan oleh para filsuf. Laisa fi tibaihi aktsar min dzalik, kadang dia mampunya hanya segitu gitu. Dia mampunya hanya menerima hal-hal yang terkait dengan logika debat.
Wa minhum man yusaddiqu bil aqawil al khitabiyah. Ada yang dia itu diceramain aja dia udah percaya. Kata sedikit sahibul burad bil aqawil al burhaniyah, seperti tingkat kepercayaan orang yang menggunakan logika burhan ataupun logika debat. Cukup diceramain, dikasih tahu, langsung dia percaya tanpa harus menggunakan premis kubro, premis subro, ya kan, premis mayor, premis minor atau sebagainya, atau tanpa dengan menggunakan kias ghaib ala syahid atau logika alam fisik untuk menunjukkan alam metafisik. Cukup ceramain, kasih tahu, nasihatin, masuk Islam. Nah, ada aja yang seperti itu. Bahkan ada juga yang masuk Islam itu kan karena mimpi, ya kan. Itu adalah rahasia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu lamma kanat syari'atuna hadhihi al-ilahiyyah qad da'at an-nasa min hadhihi turuq ats-tsalath amma tasdiq biha kul insanin illa man jahadaha inadan bilisani aw lam tataqarrar indahu turuqud du'a fiha ila Allah taala ya fali dzalika min nafsi. Jadi memang ya orang itu macam-macam, bisa jadi dia itu bisa masuk Islam dengan tiga cara ini. Tapi ada orang yang dengan tiga cara ini dia tidak mau masuk Islam itu karena dia itu ainat, kata Ibnu Rus. Dia itu orang yang ngeyel, yang hatinya itu keras, sudah diceramain nggak mau masuk Islam, didebat dengan logika orang-orang mutakalim istilahnya kan, logika debat tidak mau masuk Islam dengan logika burhan istilahnya itu, dengan logika Aristo yang hasilnya itu qat'i para filosof, ya kan, orang-orang barat itu, orang-orang yang Marxis yang percaya dengan alam raya, tetapi alam raya hanya dianggap sebagai pergerakan mekanik. Meskipun kita debat dengan logika yang menurut kita sudah sangat qat'i, sudah sangat burhani, sudah sangat logis, mereka tetap tidak mau menerima. Mereka itu ainat, itu orang yang sangat ngeyel, yang hatinya keras. Ada aja yang seperti itu. Walidzalika khussa alaihi salatu wassalam bil ba'ti ila al-ahmar wal aswad ani litadammuni syariati tuqdu'a ila Allah taala. Namun memang yang namanya Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh umat manusia, baik orang yang hitam, orang putih, orang ya seluruh umat manusia, semua suku, semua bangsa, karena memang tujuan daripada hukum Islam itu adalah kebahagiaan, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka yang namanya berdakwah kepada non-muslim itu menjadi sebuah keharusan dengan cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Pada masa Ibnu Rus barangkali dengan cara berdebat dengan para filosof yang non-muslim itu dengan logika Aristoteles. Kalau ada juga ulama kalam itu dengan ketika mereka berdebat dengan non-muslim juga para ulama kalam menggunakan logika debat, atau bisa juga dengan ceramah-ceramah. Dan ini juga mungkin bisa dilakukan zaman kita saat ini, hanya dengan logika yang berbeda. Sekarang sudah zamannya sosmed, sudah zamannya televisi, media-media sosial, maka ini adalah salah satu sarana dakwah kita. Kecuali ketika kita berhadapan dengan para filsuf, berhadapan dengan orang-orang pintar, tentu kita akan berdakwah kepada mereka dengan logika yang digunakan oleh mereka. Tentu tidak pas ketika kita berdakwah kepada non-muslim menggunakan Quran Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah bagi mereka tidak dipercayai. Maka logika di sini menjadi sangat penting. Bisa jadi dengan logika ini atau dengan apa yang mereka miliki itu, kita cari kelemahannya, kita sampaikan, dan pada akhirnya mereka akan memeluk Islam. Bisa jadi seperti itu karena kita tidak tahu hidayah Allah itu bagaimana turunnya dan akan turun kepada siapa. Tugas kita sebagai manusia, sebagai umat Islam hanya menyampaikan dakwah Islam kepada mereka saja supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.